Cerita dimulai dengan seorang gadis kecil bernama Lucy. Dia memiliki imajinasi yang luar biasa jika dibandingkan dengan anak seusianya. Lucy tinggal bersama ayah yang bernama James dan ibunya bernama Isabel di sebuah rumah yang dulunya milik kakek Lucy yang bernama Jackson. Pada saat Lucy sedang bermain di halaman depan, tiba-tiba Lucy berkata pada ayahnya jika dia melihat kakek Jackson. James pun bingung dengan apa yang dikatakan anaknya itu, karena mengingat ayahnya sudah lama meninggal. Kemudian James mencoba menghibur Lucy dan mengajaknya masuk ke dalam rumah karena Lucy terlihat tidak sehat. Di dalam rumah, Isabel memeriksa suhu Lucy. Isabel mulai khawatir karena melihat suhu badan anaknya mulai tinggi. Have a fever. I'm gonna take you to the doctor first thing tomorrow morning. Lucy bercerita pada ibunya tentang buku yang sedang ditulisnya. Jika ada seseorang yang bersedih di dalam cerita yang dia tulis, tapi Lucy tidak tahu siapakah orang itu. Tanpa menanggapi cerita anaknya lebih jauh, Isabel pun menyuruh Lucy untuk segera beristirahat. Sementara itu, James melihat foto Jackson sambil merenung. Dia penasaran dengan apa yang dilihat Lucy. Saat malam hari, James menghampiri Lucy yang sedang menulis. Lucy bercerita tentang orang yang bersedih di bukunya, tapi dia tidak bisa mengenali orang itu. Lucy memberitahu ayahnya kalau Tuhan akan mempertemukan dirinya dengan orang yang sedang bersedih itu. James tidak mengerti apa yang dimaksud Lucy dan segera menyuruhnya untuk tidur. Setelah James keluar, Lucy kembali didatangi oleh Jackson. Lucy merasa senang sekali karena dia menganggap Jackson adalah teman baiknya. Kemudian Lucy bercerita kalau dia sedang tidak enak badan. Jackson pun menyuruh Lucy untuk segera beristirahat. Pada saat hanya berdua dengan Isabel, James bercerita tentang keadaan Lucy yang bisa melihat Jackson. Mendengar hal itu, Isabel bingung dan tampak mulai khawatir. Di tempat lain, seorang pendeta bernama Johnson sedang berbicara dengan sipir penjara bernama Luther dengan tahanan bernama Edgar. Edgar sakit parah dan ginjalnya tidak berfungsi. Edgar butuh dibawa ke rumah sakit agar bisa sembuh. Mendengar kondisinya, Edgar pasrah karena dia merasa pantas menerima hukuman itu. Pendeta Johnson menyemangati Edgar dan berkata bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Di waktu yang lain, akhirnya Lucy dibawa ke dokter oleh orang tuanya. Dokter mengatakan bahwa Lucy terkena pneumonia dan perlu minum obat. Namun, jika kondisinya tidak segera membaik, Lucy harus dirawat di rumah sakit. Sesampainya di rumah, James menelpon ibunya yang bernama April. Dia bercerita kalau Lucy bisa melihat kakeknya Jackson. Mendengar hal itu, April tidak terlalu kaget karena dia menganggap Jackson sangat menyayangi Lucy. Begitupun sebaliknya. Semasa Jackson masih hidup, mereka berdua pun sering bermain bersama. Melihat hubungan dan kenangan itu membuat April yakin kalau Lucy akan selalu ditemani oleh Jackson. Tetapi mendengar jawaban dari ibunya itu tidak membuat rasa penasaran James terhadap Lucy hilang. Kemudian April tetap meyakinkan James dan mengatakan bahwa Jackson lebih dekat dengan Lucy daripada yang mereka kira. Di tempat yang lain, Edgar dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang semakin lemah. Sesampainya di rumah sakit, Edgar menolak turun dari mobil. Melihat hal itu, sipir mengancam Edgar. Dengan segera kepala sipir memerintahkan agar Luther menjauh dari Edgar dan membiarkan turun kapanpun dia mau. Tak lama setelah itu, Edgar turun dari mobil dengan sendirinya dan segera dibawa ke ruang perawatan. Dokter yang menangani Edgar, Dr. Stanwyck, mengatakan bahwa perawatan yang akan dijalani Edgar tidaklah mudah karena Edgar adalah seorang tahanan. Dengan statusnya itu, namanya akan selalu ada di urutan terbawah untuk jadwal pemeriksaan.
Dia juga tidak bisa mendapatkan transplantasi ginjal secepatnya. Kepala sipir pun mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui hal itu, namun pihak sipir harus tetap mengikuti prosedur dengan benar untuk menyelamatkan nyawa seorang tahanan. Dia juga menugaskan 2 anak buahnya yang bernama Wally dan Luther. Mereka secara bergantian menjaga Edgar selama dia menjalani perawatan di rumah sakit. Di tempat lain, James mencoba membujuk Lucy untuk segera meminum obat, tetapi Lucy tetap tidak mau meminumnya. Seketika Jackson muncul di ruangan itu, dia berkata bahwa sewaktu kecil James juga sangat sulit minum obat ketika sakit. Sehingga Jackson melakukan banyak cara untuk membujuk James kala itu. Dan kini James merasakan apa yang Jackson rasakan dulu. Mendengar itu, Lucy tertawa dan bercerita pada James tentang apa yang dikatakan Jackson. James bingung, tetapi Lucy mengatakan James tidak perlu percaya padanya. Beberapa saat kemudian, Isabel datang dan berhasil membujuk Lucy untuk minum obat. Keesokan harinya, kondisi Lucy tidak kunjung membaik. Dengan sisa 14 hari menjelang Natal, James dan Isabel khawatir dan memutuskan membawa Lucy kembali ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter perlu melakukan tes untuk memeriksa kondisi Lucy. Lucy cemas dan takut. Melihat hal itu, Isabel berusaha menenangkan Lucy dan berjanji akan selalu menemani Lucy sampai sembuh. Perawat mengambil sampel darah Lucy, setelah itu menyuruhnya untuk segera beristirahat. Keesokan harinya, Lucy tiba-tiba bertanya pada James apakah dia bisa melihat Jackson. James bilang tidak ada siapa-siapa di ruangan ini. Lucy merasa kesal karena ayahnya selalu tidak percaya tentang hal itu. Di tempat yang lain, dokter memberitahu Isabel bahwa pneumonia Lucy semakin parah. Lucy harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Kemudian April, nenek Lucy, datang menjenguk. Saat itu, Edgar juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama. Ternyata yang selama ini disebut Lucy sebagai orang bersedih di tulisannya itu adalah Edgar. Kemudian Lucy menunjukkan gambar Edgar pada orang tuanya. Tak lama kemudian perawat membawa Lucy ke kamarnya. James bertanya pada perawat tentang Edgar. Perawat menjelaskan bahwa Edgar adalah tahanan yang membutuhkan transplantasi ginjal. Perawat itu juga mengatakan pada James kalau dia tidak perlu khawatir karena Edgar selalu dijaga ketat oleh 2 orang sipir penjara. Malam harinya, Lucy bangun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Dia bertemu petugas kebersihan yang bernama Bart. Lucy menghibur Bart yang sedang sedih dan berkata Tuhan sayang padanya. Lucy berjanji akan menggambar untuk Bart. Saat Lucy berjalan, tiba-tiba Jackson muncul dan bertanya kepada Lucy kemana dia akan pergi. Lucy bilang dia mau menjenguk temannya. Jackson tahu siapa yang Lucy maksud. Dia kemudian memberitahu Lucy rencananya untuk mematikan alarm di dekat kamar Edgar agar Luther yang sedang bertugas menjaga Edgar teralihkan perhatiannya. Rencana itu pun berhasil. Kemudian Lucy bisa masuk ke kamar Edgar. Sesampainya di hadapan Edgar,
Lucy pun memperkenalkan diri, tapi Edgar bingung kenapa Lucy bisa masuk ke kamarnya. Edgar bertanya kepada Lucy kenapa dia tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Lucy pun menjawab bahwa dia melihat Edgar dalam mimpi dan Tuhan menunjukkan wajahnya pada Lucy. Mendengar hal itu, Edgar cuek, tapi Lucy berjanji akan kembali besok untuk membaca Alkitab bersama. Saat Edgar mencoba melarang Lucy datang lagi, Luther mendengar Edgar berbicara dengan seseorang. Lucy langsung sembunyi begitu melihat Luther masuk. Luther tidak menemukan siapa-siapa dan mengira Edgar bicara sendiri. Kemudian Lucy pun berhasil keluar dan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Lucy mengalami sesak nafas. Perawat segera memberikannya oksigen untuk membantu dia bernafas. Keadaan Lucy semakin memburuk. Dokter memberitahu orang tua Lucy dan berusaha memberikan obat tambahan. Saat James mendorong Lucy dengan kursi roda, Lucy melihat Edgar yang sedang dibawa untuk pemeriksaan rutin. Lucy memberitahu James tentang kondisi Edgar yang saat ini sangat membutuhkan transplantasi ginjal. Lucy bertanya pada James apakah dia punya ginjal cadangan. James kaget dan menjelaskan kalau manusia hanya punya 2 ginjal dan Lucy juga membutuhkannya. James melarang Lucy bicara dengan Edgar. Lucy kesal dan bilang Tuhan sayang Edgar. Malam harinya, Isabel dan April menemani Lucy. Saat mereka tertidur, Jackson datang menjemput Lucy untuk menemui Edgar. Lucy sempat bertemu Bart dan memberikan gambar yang dijanjikan. Setelah itu, Lucy masuk ke kamar Edgar lagi, kemudian berdoa agar cepat diberikan kesembuhan. Edgar menunjukkan foto keluarga pada Lucy, meskipun Edgar bilang keluarganya tidak peduli lagi. Lucy menyemangati Edgar dan berkata selama dia percaya, keluarganya bisa kembali padanya. Lucy kemudian meminta Alkitab Edgar dan membacanya bersama. Setelah itu, Lucy pamit karena harus kembali ke kamarnya. Di jalan, Lucy bertemu nenek-nenek bernama Betty. Lucy memperkenalkan diri dan memberitahu Betty kalau Tuhan sayang padanya. Keesokan harinya, keadaan Lucy semakin lemah, namun dia tetap berusaha menyempatkan diri untuk menjenguk Edgar dan berdoa bersama sambil membaca Alkitab. 4 hari sebelum Natal, Lucy bertemu pasien dan memberinya gambar serta pesan bahwa Tuhan sayang padanya. Pada malam Natal, Lucy melihat istri Edgar, Adrienne, dan putrinya Tiana yang akan menjenguk Edgar. Ternyata pendeta Johnson lah yang membawa mereka. Saat itu Edgar tidak sadar akan kedatangan keluarganya itu. Pendeta Johnson masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. Dia senang melihat Edgar akhirnya membaca Alkitab. Tidak lama kemudian Adrienne dan Tiana masuk. Edgar terlihat sangat bahagia bisa bertemu mereka setelah sekian lama berpisah. Di hari Natal, saat bersama keluarganya, Lucy memberitahu Dr. Stanwyck bahwa dia ingin memberikan salah satu ginjalnya pada Edgar sebagai kado Natal. Semua orang pun terkejut. Lucy menganggap Edgar adalah teman terbaiknya dan dia tidak mau Edgar meninggal. James bertanya pada dokter, apakah itu mungkin? Dokter menjawab, bisa. James serta Isabel akan mempertimbangkannya. Ketika malam hari, Lucy memberitahu James kalau dia sudah selesai menulis cerita di bukunya dan ingin memberikan pada Edgar. Keesokan harinya, dalam perjalanan menuju kamar Edgar, James terkejut melihat Lucy menyapa pasien lain dan menyebut mereka temannya. Lucy memberitahu James bahwa Jackson akan mematikan alarm untuk mengalihkan Luther yang saat itu sedang berjaga. Tak
lama kemudian alarm berbunyi dan Luther sibuk mencari sumber suara. Lucy dan James masuk ke kamar Edgar. Edgar senang melihat Lucy dan berterima kasih karena Lucy mengubah hidupnya. Dia bercerita tentang istri dan anaknya yang datang menjenguk. Lucy senang dan berkata Tuhan menunjukkan Edgar padanya lewat mimpi. Lucy memberikan bukunya pada Edgar sebelum dia pergi bersama ayahnya. Sebelum pergi jauh, Lucy melihat kunci borgol Edgar terletak di kursi saat Luther berdebat dengan perawat tentang alarm. Lucy pun mengambil kunci itu dan memberikannya kepada Edgar agar Edgar bisa melepas borgolnya kapanpun dia mau. Setelah kembali ke kamar, kondisi Lucy semakin parah. April pun memanggil dokter. Sementara itu, Edgar membaca buku Lucy. Setelah selesai, Edgar membuka borgolnya dan pergi mencari Lucy. Namun, sesampainya di kamar Lucy, para perawat sedang berusaha menyelamatkan Lucy yang tidak sadarkan diri. Tak berapa lama kemudian, dokter menyatakan Lucy meninggal dunia. Orang tua Lucy histeris dan sedih. Di tengah kesedihan, James melihat sosok Lucy berjalan keluar. James pun mengikutinya dan melihat Lucy bersama Jackson. James memohon Lucy untuk tidak pergi, tapi Lucy hanya melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, akhirnya satu ginjal Lucy didonorkan kepada Edgar dan dia pun sembuh. Edgar akhirnya bisa berkumpul kembali dengan istri dan anaknya. Selang beberapa tahun setelah kepergian Lucy, James dan Isabel dikaruniai seorang bayi laki-laki diberi nama Alex. Suatu hari saat James sedang bermain dengan Alex di halaman depan, tiba-tiba James melihat Jackson dan Lucy berdiri di pagar. Alex bertanya, siapa yang dilihat ayahnya? James menjawab, kakeknya dan kakaknya. Jackson kemudian memegang tangan Lucy dan mereka berjalan pergi bersama. Meskipun Lucy telah tiada, kebaikan hatinya akan selalu dikenang oleh Edgar dan keluarganya. Kebaikan yang datang tulus dari hati akan selalu dikenang, walaupun sang pemberi kebaikan tidak saling mengenal.